Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Nirmala. Wow, penulis favorit kita semua ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota Bandung. Warung sate Langen Sari. Pagi itu, Kopo Sayati benar-benar padat. Deretan angkot biru berhenti sembarangan, sebagian saling menyalip membuat jalur semakin sempit. Klakson motor berbunyi bersaut-sautan, mereka saling menyalip agar bisa sampai di tempat kerja lebih dulu. Di sekitar sini, ada banyak pabrik plastik dan juga konveksi, menyebabkan kemacetan parah akan terjadi setiap pagi dan sore hari. Suara lagu yang diputar oleh para penjual kaset bajakan juga ikut meramaikan pagi di Kopo Sayati. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah travel berhenti mendadak di tepi jalan, pintu geser terbuka dan seorang pemuda turun. Ransel di punggungnya bergoyang mengikuti langkahnya. Ya, itulah Yoga, perantau asal Banyumas. Dia berdiri sejenak, membiarkan matanya menyapu pemandangan kacau balau itu. Aroma sampah yang menggunung di dekat pintu masuk pasar Sayati menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Katanya Bandung tempat yang asri. Asri dari mana? Macet kayak kie, sampah melara-melara. Lah, Yoga merogoh saku dalam jaketnya, menarik secari kertas yang mulai lecek. Dia membacanya, memastikan dirinya tidak salah turun. Seberang Borma Sayati, belakang apotek, RT 4 nomor 114. Dia mengangkat kepala, matanya mencari-cari. Di seberang jalan, dia melihat papan bertuliskan Toserba Borma Sayati. Tak jauh dari sana, sebuah apotek berdiri dengan cat putih. Di sampingnya ada sebuah gang sempit, cukup untuk 2 motor berpapasan. Yoga menarik nafas panjang, lalu melangkah masuk ke dalam gang itu. Bau got tercium, suara televisi dari rumah-rumah berbaur dengan ayam berkokok. Dia berjalan pelan, matanya menelusuri nomor rumah satu persatu. 110, 112, gumamnya. Sampai akhirnya matanya menangkap angka 114 yang dipaku di pintu sebuah rumah bercat hijau muda. Yoga mengetuk pintu kayu itu 3 kali, tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. Tak lama kemudian, suara langkah mendekat dari dalam. Pintu terbuka dan seorang pemuda berambut keriting keluar dengan wajah masih setengah sadar. Yoga, kamu datang? Wah, kok nggak kabar-kabar? Tanyanya, matanya menyipit sebentar sebelum akhirnya mengenali wajah di depannya. Yoga tersenyum lega. Ya Jar, maaf, aku datang mendadak. Aku dapat alamat kamu itu dari ibumu. Pemuda itu mengangguk, lalu membuka pintu lebih lebar. Ayo masuk Yok, aku kira kamu baru sampai siang. Semalam biungku udah ngasih kabar kalau kamu mau datang. Aku pikir pagi ini baru datang.
Ya, dialah Anjar, teman satu kampungnya. Dulu, mereka juga sempat sekolah di satu sekolah yang sama saat SD dan SMP. Hanya saja, setelah lulus SMP, Anjar langsung merantau sementara Yoga lanjut bersekolah SMA. Yoga melangkah masuk. Aroma minyak goreng yang sudah dipakai berkali-kali bercampur dengan bau rokok yang mengendap di udara. Lantai rumah kontrakan itu dipenuhi peralatan yang berserakan. Maaf, berantakan, kata Anjar sambil menyingkirkan ember berisi adonan tepung dari jalur jalan. Maklum, tadi malam pulang udah capek, langsung tidur. Yoga hanya tersenyum tipis. Dia meletakkan ranselnya di dekat pintu, lalu duduk di tikar tipis yang tampak sudah lama dipakai. Anjar duduk bersila di depannya. Dari bawah meja kecil, ia meraih sebungkus rokok dan menyodorkannya ke Yoga. Rokok. Yoga mengangguk, menerima sebatang. Anjar menyulut satu untuk dirinya, menghisap dalam-dalam, lalu mengembuskan asap ke langit-langit. Aku ini sekarang jualan mendoan di dekat pertigaan Sayati. Oh, dekat supermarket itu ya? Iya. Lokasinya strategis dong buat dagang. Anjar mengangguk sembari tersenyum lebar. Lumayan. Kamu mau dagang juga? Mbok menawa jadi jalan rezekimu yok. Yoga menghisap rokoknya pelan, lalu menatap lantai sebelum akhirnya bicara. Aku itu ke Bandung, niatnya mau jualan sate jar. Udah lama kepikiran. Di kampung, rasanya sulit untuk berkembang. Anjar mengangguk sambil mengembuskan asap rokok. Bagus. Di sini, yang penting itu kita nekat dulu yok. Jualan sate juga banyak yang cari. Laris, asal tempatnya pas. Yoga mengangguk kecil, ada semangat yang muncul di wajahnya. Cuma aku belum ada gerobak, belum beli alat, sama belum tahu mau jualan di mana. Anjar tersenyum tipis. Santai. Kalau kamu mau beli gerobak sama peralatan, aku bisa nemenin. Banyak tukang bikin gerobak sekitaran sini. Dah, kamu gak usah bingung. Yoga merasa sedikit lega mendengar itu, padahal awalnya dia khawatir akan kesulitan mencari gerobak dan peralatan lainnya. Jam dinding di kontrakan menunjukkan pukul 1 siang ketika Anjar mulai bersiap. Yoga, yang sejak pagi hanya duduk-duduk, segera bangkit. Aku ikut ya Jar, enak, cuma numpang tidur sama makan, katanya. Anjar menoleh sebentar, lalu tersenyum. Ya ikut aja, sekalian biar kamu tahu suasana di sini. Mereka berdua keluar rumah. Udara siang cukup terik, bau aspal panas bercampur aroma gorengan dari warung tetangga. Anjar menggiring gerobak kayu yang sudah dipasangi kompor dan rak mendoan. Yoga ikut mendorong dari belakang. Mereka melewati gang sempit, keluar ke jalan besar, lalu menempuh sekitar 300 meter sampai tiba di pertigaan Sayati dekat Superindo. Tempat itu ramai. Kendaraan dari 3 arah saling berebut jalan, sementara pejalan kaki berlalu lalang mencari tempat berteduh. Tepat di pojokan, ada lapak-lapak pedagang lain, tukang es kelapa, penjual cilok, dan warung kopi kecil. Aku buka tenda dulu ya. Aku bantu ya. Mereka berdua mulai membuka tenda. Anjar dengan cekatan menegakkan kerangka besi, Yoga memegangi talinya agar tidak roboh. Kompor kecil diletakkan di atas rak, minyak goreng dituangkan ke wajan besar, dan irisan tempe disusun rapi di wadah plastik. Belum juga kompor menyala, beberapa orang sudah berdiri di depan lapak. Mendoan nangis jadi 1 jam lagi. Atau bukannya mah jangan sore-sore atau ini mah rezekinya nggak cuma dipatok sama ayam, tapi juga dipatok sama kambing, sapi, dan kebal juga. Ibu bisa aja. Semakin lama orang yang datang semakin banyak.
Anjar memotong daun bawang dan membuka satu persatu bungkusan daun yang membungkus tempe. Yoga melirik antrean yang semakin panjang. Dalam hati ia kagum, jualan sederhana seperti ini ternyata bisa menarik begitu banyak pembeli. Minyak mulai panas, suara ces terdengar saat Anjar menjatuhkan lembaran tempe berbalur tepung cair ke dalam wajan. Aroma bawang putih dan daun bawang langsung menyebar ke udara, membuat orang-orang yang lewat menoleh. "Ah, sabaraha mendoannya?" 5.000 dua, 10.000 dapat 5 teh. Kalau 15.000 dapat bonus nggak? Dapat. Bonusnya senyuman saya. Kelakar Anjar. Ini si AA mah bisa aja. Yoga berdiri di samping gerobak, bertugas membungkus mendoan yang sudah matang dengan kertas. Tangannya bergerak cepat, keringat bercucuran di pelipisnya. Jam bergulir, matahari mulai condong ke arah barat, tapi antrean tak juga surut, justru semakin panjang. Banyak karyawan pabrik plastik di sekitar Sayati yang baru pulang kerja mampir membeli mendoan. Mereka datang berkelompok, masih mengenakan seragam pabrik, wajah lelah, namun semangat ketika melihat wajan penuh mendoan panas. "Mas, bungkus 10. Saya 5 aja ya, jangan terlalu matang." Banyakin cabenya ya." "Siap." Suasana semakin riuh. Anjar cekatan membalik tempe di wajan, sementara Yoga menerima uang, memberikan kembalian, dan sesekali membantu mengisi adonan. Jam menunjukkan pukul 5 sore, tapi antrean belum juga berkurang. Aroma mendoan terus menguar, membuat perut siapapun yang melintas terasa lapar. Yoga melirik Anjar, tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. "Laris banget ya, Jar. Gak berhenti-berhenti dari tadi," katanya sambil tersenyum lelah. Anjar tertawa kecil, ia tetap fokus pada wajan. "Makanya aku betah jualan di sini. Kalau musim hujan yang bikin repot, tapi kalau begini rezeki lancar." Yoga hanya mengangguk dalam hati. Dia mulai membayangkan bagaimana jika nanti ia benar-benar bisa berjualan sate di tempat strategis seperti ini. Menjelang malam, arus pembeli mulai agak berkurang. Sekitar pukul 7, Anjar akhirnya menutup wajan dan mematikan kompor. "Udahan dulu, perut juga udah minta diisi," kata Anjar sambil mengelap tangan dengan kain lap. "Loh, ini gerobaknya ditinggal." "Tinggal aja, aman kalau di sini. Lagian kalau ada yang mau nyolong, cuma sisa mendoan doang yang bisa dicolong." Mereka meninggalkan lapak sebentar, gerobak ditutup terpal, lalu berjalan menuju warung nasi Padang yang tak jauh dari pertigaan. Aroma gulai dan rendang menyeruak begitu mereka masuk. Anjar memesan 2 bungkus nasi Padang dengan lauk ayam bakar. "Dibungkus aja ya, porsinya lebih mantep kalau dibungkus." "Ya bener." "Totalan 26.000 mas," kata penjual nasi Padang saat menyerahkan kresek berisi 2 bungkus nasi itu. Anjar memberikan uang pas. "Nuhun sami-sami." Keduanya kembali ke lapak dan duduk lesehan sembari menikmati pemandangan malam Kopo Sayati yang masih ramai. Di tengah suapan, Anjar menatap Yoga. Yok, kalau kamu beneran mau jual sate, jualannya aja di sampingku. Tempatnya masih muat buat 2 gerobak. Lumayan, kita kan nantinya bisa saling jaga." Yoga menghentikan suapannya sebentar, lalu menatap Anjar. "Beneran boleh, Jar? Aku takut ganggu jualan kamu." Anjar tertawa kecil, menyendok kuah gulai ke nasinya. "Ganggu apanya? Ya malah bagus dong. Orang kalau beli mendoan sekalian beli sate. Ya atau sebaliknya, kita malah saling angkat rezeki." Wajah Yoga berbinar mendengarnya. Ada rasa lega sekaligus semangat baru. Mimpi yang tadi pagi terasa jauh, kini seakan mulai menemukan jalannya. "Kalau gitu siap,
Besok pagi temenin ke tukang gerobak ya. Gampang itu mah. Beberapa hari kemudian, gerobak sate yang dipesan Yoga akhirnya selesai. Warnanya masih mengkilap, cat merah muda dengan tulisan sate ayam Yoga terpampang jelas di bagian atas. Dengan semangat, ia mendorong gerobak itu keluar gang bersama Anjar. Mereka menempatkan gerobak di sisi kanan lapak mendoan persis seperti rencana. Yoga menata arang, daging sate, bumbu kacang, dan irisan lontong dengan hati-hati. Aroma bumbu mulai tercium ketika ia mulai menyalakan arang. Semoga laku banyak ya Yok, kata Anjar sambil menyiapkan adonan mendoanya. Yoga tersenyum sedikit gugup. Ya Jar, semoga. Namun, kenyataan tak semanis harapan. Hingga matahari terbenam, pembeli yang datang bisa dihitung dengan jari. Orang-orang memang banyak yang mampir ke lapak mendoan Anjar, tapi hanya melirik sebentar ke gerobak sate milik Yoga. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika Yoga baru berhasil menjual 2 porsi sate. Dia berusaha tersenyum setiap kali ada yang melintas, tapi tak banyak yang berhenti. Menjelang tengah malam, ia duduk lemas di bangku kecilnya, kipas sate diletakkan begitu saja. Baru 2 porsi Jar, katanya lirih, menatap sisa sate yang masih banyak. Anjar menepuk pundaknya. Namanya juga awal, orang-orang belum kenal kamu. Besok lagi kita coba ya yuk, nanti juga rame sendiri kalau memang rasanya enak. Yoga mengangguk pelan. Di wajahnya ada rasa kecewa, tapi juga tekad yang pelan-pelan mulai tumbuh. Malam itu, ia pulang dengan sisa sate yang harus ia bakar sendiri supaya tidak basi. Malam itu, setelah membereskan gerobak dan menutup lapak, mereka kembali ke kontrakan. Yoga duduk bersandar di dinding. Jar, panggilnya pelan. Anjar yang sedang menggulung tikar menoleh. Apa Yok? Apa sih? Rahasianya biar dagang bisa rame kayak kamu. Aku tadi itu loh, cuma laku 2 porsi. Padahal kan rasa satenya juga nggak jelek-jelek amat. Anjar duduk di hadapannya, meraih sebungkus rokok, lalu menyalakan sebatang. Asap mengepul sebelum ia menjawab. Rahasianya cuma satu Yok, konsisten. Buka terus tiap hari, kualitas dijaga, orang-orang harus tahu kalau kamu pasti ada di situ. Nah, lama-lama mereka percaya, baru nanti rame sendiri. Yoga terdiam, merenungi kata-kata itu, tapi rasa penasarannya belum hilang. Ia menatap Anjar dengan mata menyipit. Jar, kamu jujur deh, kamu pakai penglaris gak sih? Kok mendoan kamu bisa laris banget tiap harinya? Anjar langsung terkekeh. Penglaris, walah, jauh Yok. Ia tertawa lebih keras. Ini rahasianya. Anjar menunjuk wajahnya sendiri. Wajahku yang ganteng, ini daya tarik. Nah, orang-orang datang karena mereka nggak tahan melihat senyumanku. Yoga ikut tertawa walau hanya sebentar. Ya juga sih, kamu banyak penggemar ibu-ibu kayaknya. Tuh kan, Anjar menepuk bahu Yoga. Besok senyumnya yang lebar, disapa orang satu-satu. Jangan cuma duduk nunduk. Kamu harus bikin mereka itu kenal sama kamu. Yoga mengangguk pelan. Keesokan harinya, Yoga berangkat lebih awal. Gerobaknya sudah dipoles hingga mengilap, arang dan bumbu disiapkan rapi. Kali ini dia ingat nasihat Anjar semalam. Sejak lapak dibuka, Yoga berdiri tegap di depan gerobak satenya. Setiap orang yang lewat ia sambut dengan senyuman lebar. Mampir ibu, bapak, teteh, aa, dicoba satenya. Ayo, sate ayamnya masih baru bakarnya, serunya Rama. Pak, coba dulu satenya pak. Ada bumbu kacang, ada bumbu kecap.
Namun, sebagian besar hanya melirik sebentar lalu berlalu begitu saja. Ada yang tersenyum sopan, ada pula yang pura-pura tidak mendengar. Waktu terus berjalan, matahari perlahan tenggelam, asap sate mengepul wangi, tapi pembeli tetap sepi. Hanya satu anak kecil yang datang membeli satu porsi karena tertarik melihat arang yang menyala. Yoga berusaha tetap tersenyum. Walau keringat di pelipisnya mulai bercampur rasa cemas, Anjar yang sibuk di sebelahnya sesekali melirik. Antrean mendoannya seperti biasa mengular. Sementara gerobak sate milik Yoga tetap sepi. Semangat Yog, namanya juga merintis. Jangan patah semangat. Yoga mengangguk, mencoba meyakinkan diri, tapi di dalam hatinya ada sedikit rasa perih. Ia mulai bertanya-tanya, apakah keputusan yang merantau ke kota Bandung adalah pilihan yang tepat? Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Yoga tetap berjualan di samping Anjar, mencoba berbagai cara, menurunkan harga, memberikan tester gratis, bahkan menambah variasi sate. Namun hasilnya tetap sama. Sebulan berlalu, uang tabungan Anjar yang ia bawa dari Banyumas habis untuk membeli bahan dan membayar kontrakan. Malam itu, setelah menutup gerobak, Yoga duduk diam di tikar kontrakan. Matanya kosong menatap lantai, nafasnya berat. Anjar yang baru saja menghitung uang hasil jualan mendongak. Kenapa Yok? Yoga menarik nafas panjang. Kayaknya aku harus pulang deh. Modal udah habis, jualan gak nutup. Kalau aku terus di sini malah makin banyak utang. Anjar terdiam sejenak. Ia tahu itu bukan keputusan yang mudah. Kamu yakin? Yoga mengangguk. Iya Jar, mungkin rezekiku bukan di Bandung. Makasih ya, udah mau nampung aku, udah bantu dari awal. Aku nitip gerobak dulu. Nanti kalau aku udah punya modal lagi, aku bakalan balik. Gimana kalau aku modalin dulu Yok? Nanti kalau kamu udah mulai jalan usahanya, ya nyicilnya pelan-pelan ke aku. Aduh, makasih Jar. Tapi gimana ya? Aku khawatir malah jadi beban kamu tambah berat. Adik kamu lagi minta kuliah juga kan? Loh tapi Yok, jangan tapi-tapi. Yang penting aku nitip gerobakku ya. Anjar menghela napas pelan. Yowis, semoga lancar. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Yoga mengemas barang-barangnya. Tas lusuhnya kembali digendong, gerobak sate yang belum genap sebulan dipakai, ia titipkan pada Anjar, berharap suatu hari nanti mungkin bisa digunakan lagi. Di depan gang, Yoga menatap pertigaan Sayati untuk terakhir kalinya. Hiruk pikuk pasar yang dulu terasa asing, kini justru membuat dadanya sesak. Dia naik mobil travel dengan langkah yang berat, meninggalkan kota Bandung dengan rasa kecewa, tapi juga membawa pelajaran berharga. Perjalanan pulang ke Banyumas terasa lebih sunyi daripada saat ia datang ke Bandung. Setibanya di rumah, Yoga disambut ibunya yang hanya bisa mengelus punggungnya. Malam itu, ia duduk lama di teras, menatap gelap sambil merenung. Keesokan harinya, Wak Harjo, kakak ibunya datang berkunjung. Lelaki itu duduk di kursi bambu, menggulung rokok klobot sebelum menatap Yoga yang lesu. Gimana? Dagangmu di Bandung lancar? Modal habis Wak. Orang-orang kayaknya gak mau beli sateku, padahal rasanya udah aku jaga. Wak Harjo menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan. Kalau mau daganganmu laris, aku ada kenalan. Dia bisa ngasih penglaris. Banyak orang yang dagangannya maju gara-gara itu. Yoga terdiam, ada rasa takut sekaligus penasaran. Itu gak apa-apa Wak,
Aman? Iya, tapi semua ada syaratnya. Tapi kalau kamu niat serius, ini bisa jadi jalanmu. Lagian, semua orang yang buka usaha itu pasti pakai penglaris. Kalau tumbalnya orang gimana, Wak? Dosa dong. Masa cuma gara-gara duit aku ngorbanin nyawa orang? Loh. Siapa yang bilang harus pakai nyawa orang? Banyak yang pakai duit apa hewan lainnya. Gak mesti pakai nyawa orang. Memangnya mau uang sebanyak apa sampai nyawa orang dihilangkan? Beneran, Wak? Ini gak pakai nyawa? Iya, kau pikir aku gorok? Yoga merenung semalaman. Di satu sisi, ia ingin sukses dengan cara biasa, tetapi di sisi lain, dia juga ingin mencoba cara yang disarankan Waharjo. Akhirnya, Yoga mengambil keputusan. Keesokan harinya, dia mengunjungi rumah Waharjo. Pria tua itu sedang memberi pakan kambing dan sapi miliknya. Senyuman muncul di wajahnya karena ia sudah tahu isi pikiran Yoga. Wah, ayo kita coba, Wak. Kamu sudah yakin? Yakin? Mereka menempuh perjalanan ke sebuah desa terpencil di selatan Banyumas. Jalanan sempit, sawah terbentang luas, dan suara jangkrik mengiringi mereka sampai tiba di sebuah rumah tua. Di sana, mereka menemui seseorang yang dikenal sebagai pemberi penglaris, Mbah Toro namanya. 3 hari kemudian, Yoga pun kembali ke Bandung. Modal ia dapat dari menjual cincin emas milik ibunya. Kali ini semangatnya tampak berbeda. Saat bertemu Anjar, ia menepuk bahu temannya dengan senyuman lebar. Jar, aku balik lagi. Modal udah siap. Kali ini aku pasti berhasil. Anjar hanya mengangguk. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dari temannya itu. Bagus, Yok. Semoga sukses. Makasih, Anjar. Semoga kamu juga makin sukses. Seperti biasa, mereka mendorong gerobak masing-masing ke pertigaan Sayati. Anjar menyiapkan mendoannya, sementara Yoga kembali menyalakan arang sate. Perlahan-lahan, orang yang mengantre mendoan mulai melirik gerobak sate Yoga. Coba sate, itu bau satenya enak banget sekarang. Tambah yang lain. Satenya seporsi yang pedes ya. Siap. Kalau 5 tusuk aja boleh? Boleh. Mau pakai lontong apa enggak? Tanya Anjar. Lontongnya 2 deh, pakai bumbu kacang ya. Yoga melayani dengan sigap. Malam itu, untuk pertama kalinya dagangannya habis sebelum tengah malam. Di bawah tenda, Yoga tersenyum puas. Lihat, Jar, aku bilang juga apa? Kali ini aku bakal berhasil. Resep satenya sudah aku ubah jadi lebih mantul. Anjar hanya mengangguk sambil menatap arang yang masih menyala. Entah kenapa, di matanya ada sedikit rasa khawatir. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi bagi Yoga. Setiap sore, sebelum matahari turun, gerobaknya sudah dikerubungi para pembeli. Asap sate mengepul, aromanya menusuk hidung siapapun yang melintas. Pada awalnya, hanya 1-2 pembeli baru yang datang, namun kabar itu cepat menyebar. Dalam waktu seminggu, antrean di depan gerobak sate Yoga semakin panjang. Orang-orang yang dulu setia membeli mendoan di lapak Anjar kini mulai pindah ke gerobak sate. Mas, 5 porsi ya, dibungkus. Bumbunya yang banyak ya, satenya enak banget. Yoga semakin percaya diri. Ia bahkan membuat papan nama baru untuk gerobaknya bertuliskan Warung Sate Langensari dengan huruf besar-besar. Catnya berwarna merah menyala mencolok di antara lapak-lapak lain. Bagus ngajar, tanya Yoga di suatu malam sambil menunjuk papan nama barunya. Anjar tersenyum. Bagus, Yok, kelihatan mewah sekarang. Tapi jauh di dalam hati, Anjar mulai merasa lapaknya semakin sepi.
Orang-orang yang dulu berebut mendoan kini memilih berdiri di depan gerobak sate milik Yoga. Malam itu, ketika menghitung hasil penjualan, Yoga tersenyum puas. Dulu, aku cuma bisa jual 2 porsi jar. Sekarang, habis sebelum jam 10. Aduh, rasanya kayak mimpi. Yoga menyerahkan uang 500 ribu rupiah kepada Anjar. Ini, buat bayar kontrakan. Makasih banget karena kamu sudah mau bantu. Anjar hanya mengangguk sambil menatap tikar yang kosong. Jualannya hari ini tidak sebanyak biasanya. Ada rasa iri yang perlahan merayap meski ia berusaha menahannya. 6 bulan berlalu sejak Yoga kembali ke Bandung. Pertigaan Sayati kini tampak berbeda. Gerobak kecilnya telah berubah menjadi warung tenda besar dengan meja panjang, kursi plastik berderet rapi, dan lampu bolam putih yang membuat warung itu menyala terang di malam hari. Tulisan warung sate Langensari terpampang besar di spanduk baru. Bau sate dan bumbu kacang menyeruak, menarik orang bahkan dari seberang jalan. Antrean yang dulu hanya beberapa orang kini tak pernah putus. Para pembeli rela berdiri menunggu, sebagian bahkan memesan lewat telepon. Sementara itu, lapak mendoan Anjar yang dulu selalu penuh kini sering terlihat tenang. Beberapa malam, ia hanya menjual setengah dari biasanya. Hasil penjualan semakin menipis, kadang hanya cukup untuk membayar sewa kontrakan. Malam itu, setelah mereka selesai berjualan, Yoga menghampiri Anjar yang duduk termenung di kursinya. Jar, katanya sambil meletakkan sebungkus nasi di hadapan temannya. Nih, buat kamu. Udah makan belum? Anjar mengangkat kepala, ia terkejut. Makasih Ayok. Sekarang kamu yang malah sering traktir aku. Yoga tersenyum lebar. Ya gak apa-apa. Dulu kan kamu yang sering nolong aku. Ya sekarang gantian aku yang bantu. Anjar mencoba tersenyum meski di matanya ada bayangan letih. Makasih Ayok. Malam itu, Anjar makan perlahan, sementara dari kejauhan warung sate Langensari masih tampak menyala terang. Tawa dari para pembeli dan aroma sate panggang membuat suasana kontras dengan lapak mendoan Anjar yang semakin sunyi. Beberapa bulan setelah warungnya semakin ramai, Yoga memutuskan pindah dari kontrakan Anjar. Jar, aku mau kontrak sendiri. Warungku sudah butuh tempat buat simpan stok daging sama bumbu. Anjar hanya mengangguk pelan. Bagus Yok, kamu sudah sukses sekarang. Namun, di balik senyum tipisnya, ia merasa sedikit kesepian. Kontrakan baru Yoga berada di gang yang lebih besar dan lebih strategis. Rumah petak itu punya halaman kecil yang ia gunakan untuk menaruh kulkas, stok daging, dan karung arang. Setiap sore, aroma sate yang dipersiapkan memenuhi udara membuat tetangga sering ikut menelan ludah. Tak lama setelah pindah, Yoga membeli motor metik baru berwarna hitam mengkilap. Plat nomornya masih terbungkus plastik saat pertama kali ia pakai. Kini, ia bisa lebih cepat mengantar pesanan sate ke pelanggan tetapnya. Sesekali, ia bahkan pulang ke Banyumas naik motor barunya. Di tengah kesibukan dan kesuksesan warung sate Langensari, kebahagiaan lain datang dalam hidup Yoga. Dia akhirnya menikahi pacarnya, Putri, gadis dari desanya yang sudah lama ia cintai. Pernikahan itu digelar sederhana di Banyumas, dihadiri keluarga dan tetangga. Kini, usaha warung sate Langensari tidak hanya dijalankan oleh Yoga karena Putri ikut merantau ke kota Bandung. Mereka tinggal di kontrakan Yoga yang sudah ia tata rapi. Putri membantu menyiapkan bumbu, mencuci piring, dan melayani para pembeli.
Kehadiran Putri membuat warung terasa lebih hangat, pembeli pun semakin banyak karena pelayanan jadi lebih ramah. Beberapa bulan kemudian, Putri pun hamil. Perutnya mulai membuncit, namun ia tetap membantu Yoga sebisanya. Suatu malam, setelah warung tutup, Yoga menatap Putri yang terlihat kelelahan. "Sayang, kamu gak usah ikut capek-capek lagi ya. Aku aja yang kerja. Kamu istirahat aja," katanya sambil mengelus perut istrinya. Putri tersenyum tipis. "Tapi aku masih pengen bantu kamu, Mas." Yoga menggeleng. "Gak usah, kamu harus sehat. Aku antar kamu pulang ke Banyumas ya minggu depan, biar kamu bisa istirahat di rumah ibu." Sesuai rencana, seminggu kemudian, Yoga mengantar Putri pulang dengan motor metik barunya. Mereka membawa beberapa bingkisan untuk keluarga, dan setelah memastikan Putri nyaman di rumah ibunya, Yoga kembali ke kota Bandung seorang diri. Warung sate Langensari kembali sepi tanpa kehadiran Putri. Yoga bekerja sendirian, tapi pembeli tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Sebelum kembali ke Bandung, Yoga sempat membelokkan motornya ke sebuah desa terpencil di selatan Banyumas. Bathoro duduk di amben, matanya tajam menatap Yoga yang datang membawa tas kecil. "Wong sukses kok masih nyangeneh," seorang Bathoro serak namun penuh wibawa. Yoga duduk bersila, menduduk hormat. "Mbah, usaha saya memang ramai, tapi saya mau lebih ramai lagi. Sebentar lagi saya akan jadi bapak. Saya harus punya pemasukan yang lebih besar." Bathoro mengisap rokok lobotnya pelan sebelum menjawab. "Kalau pengen rezeki tambah gede, tumbalnya juga harus tambah gede. Gak bisa cuma modal ngomong tok." Yoga mengangguk. Ia sudah menyiapkan segepok uang dari dalam tas. Dia mengeluarkan uang tunai 15 juta rupiah dan meletakkannya di hadapan Bathoro. "Saya serahkan semuanya sama Mbah. Saya nggak mau repot. Yang penting hasilnya ada." Bathoro tersenyum menatap gepokan uang itu. "Kowe pancen niat ya." Dia lalu bangkit, masuk ke dalam rumah, dan tak lama kemudian kembali membawa kendi tanah liat serta seikat bunga setaman. "Mulai malam ini, aku yang ngurus. Kowe cuma perlu nurut. Tapi eling, rezeki sing kowe jaluk ya bakal anargane. Langka sing gratis," ujar Bathoro dengan suara pelan, seolah ada peringatan di balik kata-katanya. Yoga mengangguk cepat. "Siapa? Yang penting dagangan saya tambah laris dan saya tambah kaya." Bathoro hanya terkekeh. "Ya wes, sesuai karo penjalukmu ya." Yoga pun pamit, membawa motornya kembali ke jalanan. Di sepanjang perjalanan pulang ke kota Bandung, hatinya berdebar aneh antara takut dan bersemangat menunggu apa yang akan terjadi. 3 hari setelah pertemuannya dengan Bathoro, perubahan mulai terlihat. Warung tendaan sate Langensari kini semakin ramai dari biasanya. Bahkan sebelum jam buka, sudah ada pembeli yang datang lebih awal untuk memastikan mereka kebagian sate. Asap dari panggangan mengepul tinggi, aroma daging yang terbakar memenuhi udara. Yoga bekerja tanpa henti. Tangannya cekatan membolak-balikan tusuk sate. Keringat menetes di dahi, tapi ia tak sempat mengelapnya. "Mas Yoga, tambah seporsi," teriak seorang pembeli dari bangku paling ujung. Mas, saya pesan 5 porsi dibungkus ya," sahut yang lainnya. Dalam hati, Yoga tersenyum puas. Hanya dalam waktu seminggu, omsetnya naik hampir 2 kali lipat. Malam-malam, dia menghitung uang di kontrakan barunya. Setumpuk uang kertas tergeletak di atas meja. Namun, ada sesuatu yang membuatnya sedikit merinding. Malam itu,
Ketika warung sudah tutup, dia merasa seperti ada yang mengintip dari balik tirai tenda yang setengah terbuka. Saat dia menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya bayangan samar yang bergerak cepat di ujung jalan. Apa jangan-jangan ada yang mau maling ya? Gawat, besok harus ke bank ini. Tapi setiap malam, warungnya makin ramai. Bahkan Anjar yang berjualan di sebelahnya hanya bisa menggeleng tak percaya. Gila Yok, kamu laris banget sekarang. Bisa-bisa nanti kamu buka cabang. Yoga hanya tertawa kecil. Amin. Kalau rezeki siapa yang tahu. Warung mendaunmu gimana? Makin sepi. Yoga mengeluarkan uang 500.000 dari dompet dan menyerahkannya pada Anjar. Jar, ini gak seberapa, tapi bisa buat tambah modal biar kamu tetap jualan. Jangan ngerasa gak enak. Dulu, waktu aku susah, kamu gak pernah perhitungan. Sekarang aku juga gak mau perhitungan sama kamu. Ini kamu jangan pernah anggap sebagai beban ya. Tapi Yog, udah, keluarga kamu masih butuh. Jangan nolak, anggap aja ini rezeki keluargamu. Makasih ya Yog. Beberapa bulan berlalu, kesuksesan Yoga semakin mencolok. Warung Sate Langensari kini bukan sekedar warung tenda di pinggir jalan. Tempat itu diperluas, meja-meja diperbanyak. Yoga bahkan memakai 2 karyawan untuk membantu memanggang dan melayani para pembeli. Setiap malam, antrean tak pernah putus. Uang hasil penjualan menumpuk. Yoga mulai memikirkan masa depan. Saat pulang ke Banyumas, dia membeli sebidang tanah di kampung istrinya. Tak lama kemudian, ia membangun rumah di sana. Rumah bergaya modern dengan cat putih dan pagar besi. Sesuatu yang membuat tetangga-tetangganya terperangah. Di kampung, orang-orang mulai menyebut Yoga orang kaya baru. Setiap kali ia pulang dengan motor metik mengkilap, semua mata memandang. Beberapa bahkan berbisik-bisik kagum, sebagian iri. Putri yang kini hamil tua tampak bahagia. Mas, benar-benar kayak mimpi ya. Dulu kita cuma mikirin bisa makan aja, tapi sekarang kita udah punya rumah sendiri, katanya sambil membelai perutnya. Yoga tersenyum puas. Ini baru permulaan. Aku gak mau anak kita susah kayak kita dulu. Aku bakal bikin warung Sate Langensari jadi yang paling terkenal di kota Bandung. Kehamilan Putri pada akhirnya mencapai bulan ke-9. Kali ini Yoga memilih untuk tinggal di kampung, menutup warung selama beberapa hari agar bisa menemani istrinya bersalin. Malam itu, di ruang bersalin RSU Banyumas, Putri melahirkan anak pertamanya. Yoga terus menemani. Terdengar tangisan bayi, namun tangisan itu terdengar aneh, seperti serak dan memekakan telinga. Alhamdulillah, Yoga mendekat dengan perasaan lega. Namun, rasa lega itu hanya bertahan sekejap. Bayi yang digendong oleh dokter Tigno tampak pucat, hampir kebiruan. Dan yang paling mengerikan, anak itu tidak memiliki kelopak mata. Bola matanya terlihat terus menatap, berputar-putar tanpa henti. Putri yang masih lemah langsung menangis melihat kondisi anaknya itu. Mas, kenapa mata anak kita, Mas? Kenapa jadi begini? Yoga tertegun, darahnya seperti berhenti mengalir. Ia memandangi bayi itu, tubuhnya dingin seperti es. Di dalam benaknya, kata-kata Mbak Toro kembali terngiang. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Apa ini yang dimaksud oleh Mbak Toro? Beberapa hari setelah kelahiran, kegelisahan Yoga tak tertahankan. Malam-malam, ia sering terbangun melihat anaknya menatap kosong ke langit-langit tanpa berkedip. Perasaan bersalah mulai menghantuinya. Akhirnya, pada suatu pagi, Yoga memutuskan pergi menemui Mbak Toro. Dia menempuh perjalanan ke desa terpencil seorang diri, meninggalkan Putri dan bayinya di rumah. Mbak Toro
sudah duduk di beranda rumah ketika Yoga datang. Seolah sudah tahu maksud kedatangan Yoga, ia hanya tersenyum samar. "Oh Yog, kowe kok mripatmu abot ngono? Ora seneng karo uripmu saiki?" Yoga duduk dengan nafas memburu. "Mbah, kenapa anak saya lahir seperti itu, Mbah? Dia nggak punya kelopak mata. Semua orang lihat aneh. Istri saya sedih tiap harinya, Mbah." Bathara menghisap rokok kelobotnya pelan, lalu menjawab dengan suara tenang. "Yoga, sing penting anakmu urip. Lan kowe saiki dadi wong sugih toh. Rezekimu ngalir, daganganmu laris. Gak usah mikir aneh-aneh. Anakmu kuwi wis tumbal sing dicupuk. Yen kowe pengen anak sing normal, gampang. Bikin anak maneh. Sing kapindo bakal normal." Yoga terdiam, menggigit bibirnya. Kata-kata itu menusuk hatinya. "Jadi anak saya ini harus tetap hidup, Mbak?" tanyanya ragu. Bathara menatapnya tajam. "Urip utawa mati iku urusane sing kuasa. Sing penting kowe ora mangkir janji. Eling Yok, kabeh iki ana regane." Yoga mengangguk pelan. Ia berpamitan pulang dengan perasaan campur aduk antara menerima nasib dan merasa bersalah pada istri dan anaknya. Setelah beberapa hari di kampung, Yoga akhirnya kembali ke kota Bandung. Putri ia titipkan pada ibunya agar bisa beristirahat dan fokus merawat bayinya. Begitu kembali, Yoga langsung membuka warungnya lagi. Entah kebetulan atau memang efek dari pertemuannya dengan Bathara, warung itu menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Bahkan karyawan yang ia rekrut kewalahan melayani pembeli. Melihat keuntungan yang semakin besar, Yoga memutuskan mengambil langkah berani. Waktunya kita naik level. Tak lama kemudian, sebuah rokok kecil di tepi jalan raya Sayati disewanya. Dengan tabungan yang sudah ia kumpulkan, dia merenovasi tempat itu menjadi rumah makan Langensari. Logo baru dicetak, spanduk besar dipasang, dan meja-meja kayu panjang disusun rapi. Hari pembukaan rumah makan itu penuh sesak. Pembeli yang dulu hanya mengenal tenda satenya kini datang dari berbagai penjuru kota Bandung. Bahkan beberapa food blogger lokal mulai meliput, membuat nama Langensari semakin terkenal. Yoga berdiri di depan pintu, mengenakan kemeja putih baru, tersenyum lebar melihat antrean yang mengular. Ini dia, impian yang jadi nyata. Tapi aku tidak boleh berhenti di sini. Aku harus tetap maju. Semua ini demi putri dan anakku. Beberapa bulan kemudian, Yoga menjemput putri dan anak pertamanya dari Banyumas. "Kita harus kumpul lagi, Put. Rumah makan udah jalan. Aku nggak mau kamu jauh-jauh terus dari aku. Oh ya, aku juga dapat informasi kalau di kota Bandung ada rumah sakit mata yang bagus. Kita bisa bawa anak kita ke rumah sakit Cicendo ya." "Biayanya memang sudah ada, Mas." "Sudah ada. Aku sudah siapkan semuanya selama beberapa bulan ini. Kamu gak perlu khawatir." "Ya wes Mas, aku manut." Mereka pun pindah ke kontrakan baru yang lebih besar di kota Bandung. Tak jauh dari rumah makan, Putri tampak bahagia kembali bersama suaminya, meski sesekali ia menangkap kegelisahan di mata Yoga. Tak lama setelah kembali, Putri hamil lagi. Kali ini Yoga terlihat lebih tenang. "Tenang aja, Put. Anak kedua kita ini pasti normal," ujarnya sambil mengelus perut istrinya seakan yakin dengan kata-kata Bathara dulu. Beberapa bulan kemudian, lahirlah anak kedua mereka. Seorang bayi perempuan sehat dengan wajah cantik dan tubuh kemerahan. Dokter dan bidan mengucapkan selamat. Putri menangis bahagia. Namun kebahagiaan itu bercampur dengan rahasia kelam. Anak pertama mereka yang pucat dan tanpa kelopak mata mulai jarang terlihat. Ya, Yoga
membuat keputusan. Put, anak pertama kita, jangan sering-sering keluar rumah. Biar dia di dalam aja. Orang-orang gak perlu tahu. Putri terdiam cukup lama. Tapi mas, itu kan anak kita juga. Masa kita harus sembunyikan? Yoga menatap istrinya dalam-dalam. Aku cuma gak mau orang ngomong macam-macam. Biar orang taunya kita cuma punya satu anak. Aku janji, aku tetap sayang sama dia. Sejak saat itu, anak pertama mereka hampir tidak pernah keluar rumah. Jika ada tamu, Putri segera menguncinya di dalam kamar, memberikan mainan agar ia diam. Mereka hanya mengajak Rosa, anak pertama mereka, keluar jika jadwal kontrol di rumah sakit Cicendo. Kini, usaha sate milik Yoga berkembang pesat dan memiliki cabang di Buah Batu dan Jatinangor. Namun, kondisi Rosa tak kunjung membaik. Kulitnya semakin sensitif, matanya juga semakin sering memerah. Kesuksesan yang diraih oleh Yoga, ada penderitaan yang harus dialami Rosa karena keserakahan orang tuanya. Dan kini, sejak kelahiran adiknya yang normal dan sehat, kasih sayang yang Rosa rasakan kian berkurang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Nirmala, warung sate Langansari. Waduh, Yoga, akhirnya Anda menempuh jalan yang salah. Dan jadi gini teman-teman ya, ini adalah kisah nyata. Jadi di endingnya memang seperti itu dan memang masih ada ya, masih ada. Jadi bukan berarti kok yang pesugihan nggak meninggal atau nggak apa akhirnya, karena memang masih ada dan masih berjalan ini. Waduh, tapi yang jelas ya memang nama dan tempatnya sudah disamarkan. Dan di sini bagaimana akhirnya Yoga dia mengorbankan kesehatan anaknya ya. Anak pertamanya dia, Rosa. Dan di sini anak keduanya seperti kata Mbak Toro bahwasanya anak keduanya ini akan normal. Orang-orang di sekitar hanya tahu bahwa Yoga memiliki satu orang anak. Aduh, ini kaya tapi harus begini kan kayaknya nggak banget ya, nggak banget. Dan itu menumbalkan mengorbankan buah hati loh, dan seumur hidup yang pastinya dia tersisa kasihan tanpa kelopak mata dan diumpetin keberadaannya. Ini kan parah banget ya. Dan ini kisahnya keren banget teman-teman ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah barusan ya. Menurut saya mendingan kayak Anjar, jual tempe mendoan, dengan segala macam trik dia upayakan tapi polos ya. Itulah jiwa dagang sejati menurut saya. Kalau seandainya dagang itu kan bisnis atau dagang itu kan fluktuatif ya, ada naik ada turun. Jadi kebanyakan orang di sini teman-teman ya, kebanyakan orang, dan mudah-mudahan kita tidak ada di salah satunya itu. Ketika dia lagi di atas, dia merasa dia nggak bakal bisa turun tuh. Ketika dia lagi di atas, dan ketika yang parahnya lagi adalah ketika dia lagi di bawah, dia merasa dia nggak bisa naik lagi. Nah ini yang parah. Jadi mereka nggak sadar kalau dalam dunia bisnis, dalam hidup itu life is never flat. Jadi ada naik ada turun. Yang jelas ketika di atas kita jangan pernah jumawa, dan ketika di bawah kita jangan pernah menyerah, bahwa kita harus punya keyakinan untuk bisa balik lagi ke atas. Wah, saya udah kayak motivator ya omongannya. Ya ini sekedar berbagi, sebenarnya ini lebih ke menyemangati diri saya juga teman-teman ya. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih Nirmala, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.